Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Rakala Prasetyo, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Subang dengan nomor pokok D1A230015. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Disiplin Ilmu Hukum, adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama itu tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab kedua tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab ketiga itu tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab keempat ada memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab kelima itu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab keenam tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, bab 7 itu tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang studi yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai kebangsaan, dan kehidupan berdemokrasi. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah konsep yang merujuk pada perasaan atau kesadaran kolektif suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki kesamaan dalam hal budaya, sejarah, bahasa, nilai, simbol, dan aspirasi yang membedakan mereka dari kelompok atau bangsa lain. Identitas nasional mencakup berbagai elemen yang menyatukan individu dalam suatu bangsa dan memberikan mereka rasa kebersamaan serta identitas yang khas. Identitas nasional adalah karakteristik dan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Ini mencakup elemen-elemen budaya, sejarah, simbol-simbol nasional, nilai-nilai, bahasa, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan yang bersama-sama menciptakan rasa kebanggaan dan kesatuan di antara warga negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip. Pancasila bukan hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila menggambarkan nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ideologi negara yang mengarahkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuannya, yang pertama itu menciptakan keharmonisan sosial, mengatur hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Dan yang kedua, memperkuat kesatuan dan persatuan, menggalang solidaritas nasional untuk membangun kebersamaan di atas keanekaragaman, budaya, suku, agama, dan ras. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Yang pertama, pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengurus suatu wilayah serta penduduknya. Negara bertugas untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Yang kedua, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi menetapkan aturan tentang struktur, fungsi, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, pengertian warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara. Adapun tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, tujuan memahami negara.
dengan cara menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua, tujuan memahami konstitusi yaitu dengan menegakkan hukum dan keadilan, memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Yang ketiga, memahami warga negara dengan cara meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, menjadarkan setiap individu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum. Pemerintah dan warga negara sama-sama tunduk pada hukum. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini bersifat universal dan diakui oleh negara. Yang ketiga, pengertian demokrasi. Demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga negara. Hubungan antara negara hukum, HAM, dan demokrasi. Negara hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada hukum yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan bagi semua. Hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam negara hukum dan demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak yang dilindungi dan dijamin. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara yaitu dengan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu dengan tujuan mewujudkan kesatuan wilayah dan menciptakan kesejahteraan, keamanan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan fungsi dan perannya yaitu yang pertama, alat pemersatu, menjadi alat pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, pedoman pembangunan, menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan tangguh. Dan yang terakhir, bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Yang pertama, pengertian tentang ketahanan nasional. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, seimbang, serasi, dan selaras untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Itu dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kekuatan nasional dalam berbagai bidang untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mencapai tujuan nasional. Yang kedua, pengertian tentang integritas nasional, yaitu kesatuan bangsa yang ditandai oleh keselarasan dan kekompakan antara berbagai elemen dalam masyarakat, serta antara pemerintah dan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, yaitu dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memastikan tercapainya stabilitas dan kesejahteraan, serta memelihara keutuhan wilayah negara. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.